Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hari Kurniawan SPD MPD dan Bapak Wahyu Ragil Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Serta teman-teman yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sinta Della Bestari, NIM 6101421104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sarana dan prasarana olahraga prestasi selam. Pengertian selam. Selam atau menyelam artinya bertahan di bawah air. Dalam pengertian cabang olahraga, selam dapat dikategorikan sebagai satu, menyelam tanpa alat bantu pernapasan, misalnya selam permukaan dan selam bebas. Yang kedua yaitu menyelam dengan alat bantu pernapasan, misalnya selam scuba dan surface supply diving. Sejarah selam. Secara umum, cabang olahraga selam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, di mana masyarakat melakukan aktivitas selam sebagai suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari hasil alam laut, mencari mutiara, dan karang laut. Pada bangsa Yunani, selam merupakan aktivitas untuk mencari harta karun yang tenggelam, dan pembayarannya telah diatur hukum. Sebagai contoh, orang yang mencari harta karun tenggelam dengan kedalaman 20 kaki, maka bayaran yang diperoleh adalah barang yang dicari. Untuk kedalaman 12 kaki, hasil yang diperoleh adalah sepertiga dari hasil pencariannya. Dan yang menyelam 3 kaki, maka bayarannya adalah 1/10 dari hasil pencariannya. Selanjutnya yaitu sejarah selam di Indonesia. Selam di Indonesia pada awalnya merupakan suatu aktivitas militer tentara saat Perang Dunia Kedua. Selam tersebut tujuannya untuk mengintai keberadaan dan menghancurkan musuh yang berada di perairan. Hingga pada akhirnya memasuki tahun 1980-an, selam di Indonesia memasuki lahan olahraga dan komersial, termasuk untuk bidang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kelautan perairan Indonesia. Selam semakin berkembang hingga terbentuk klub pertama di Indonesia, yaitu Popal, atau Persatuan Olahraga Perairan Angkatan Laut. Dan POSI merupakan tempat bernaungnya penyelam di Indonesia. Di Indonesia, klub semakin bertambah dan selam akhirnya popularitas selam di Indonesia semakin meningkat dengan hadirnya klub-klub selam yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dalam dunia selam. Tidak hanya klub, menyelam pun hadir di dalam perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi olahraga. Sarana dan prasarana selam. Sarana selam yang pertama yaitu skin diving, terdiri dari masker, snorkel, dan fins. Yang kedua, scuba diving, terdiri dari wetsuit,
wake bell, BCD, regulator, dan tabung. Yang ketiga ada sarana tambahan, yaitu kompas, decompression meter, timer, pelampung selam, dan safety tools. Nah, ini untuk masker selam. Masker ini berguna untuk menutupi sebagian muka terlebih daerah mata serta hidung. Manfaatnya yaitu membuat kantong hawa pada mata serta hidung penyelam sehingga penyelam tetap bisa melihat dengan jelas dan air tidak masuk ke dalam hidung. Kedua ada snorkel. Snorkel ini berupa pipa yang terbuat dari silikon dengan panjang 12 hingga 14 inci. Adapun manfaat snorkel ini yaitu sebagai alat survival yang berfungsi untuk bernafas di permukaan air tanpa mengangkat kepala, serta untuk melihat panorama di bawah permukaan air. Snorkel ini memiliki bentuk semi fleksibel dengan tidak berpenutup di bagian atasnya. Nah, ini tidak tertutup, ada rongga-rongga untuk bernafas. Ketiga ada fins. Fins ini dipergunakan di kaki. Manfaatnya memberikan kemampuan pada kaki serta suatu perangkat penggerak untuk berenang dengan cepat di perairan. Dengan memakai fins ini, kekuatan renang kita menjadi bertambah 10 kali lebih besar. Ketiga, wetsuit atau pakaian selam. Wetsuit ini terbuat dari foam neoprene wetsuit, yaitu dari karet neopren yang memiliki gelembung-gelembung busa berudara. Bahan ini tidak menyerap air, serta dibuat dalam beragam ukuran ketebalan bahan. Selanjutnya ada wake belt atau sabuk pemberat. Sabuk pemberat ini merupakan alat yang dipakai untuk mengatur daya apung penyelam, karena pada dasarnya setiap penyelam memiliki daya apung yang tidak sama. Wake belt mesti dibekali dengan quick release vehicle, yakni satu gesper pengancing yang bisa dilepaskan dengan cara cepat. Nah, ini. Selanjutnya yaitu BCD, buoyancy compensator device, berupa seperti rompi yang di dalamnya ada air cell. Air cell pada BCD ini berperan untuk mengatur daya apung sang penyelam. Komponen lain yang terdapat di BCD ini yaitu ada inflator atau deflator serta dam valve. Selanjutnya ada regulator. Regulator merupakan suatu alat yang simpel untuk merubah hawa bertekanan tinggi menjadi hawa yang bertekanan rendah sesuai dengan keperluan penyelam dan tekanan mengatur hawa sekeliling penyelam. Selanjutnya ada tabung selam. Tabung atau tangki ini merupakan botol yang bertekanan tinggi dibuat untuk menampung hawa yang dimanfaatkan dengan cara aman. Nah, tabung selam ini berfungsi sebagai persediaan udara selama menyelam. Untuk tabung selam memiliki berat dan isi yang berbeda. Ada 19, 30, 40, 50, 63, 80, dan 100 chaff. Selanjutnya ada kompas. Kompas ini berfungsi sebagai untuk penentu arah pada saat di bawah air atau pada saat menyelam. Nah, selanjutnya ada decompression meter. Decompression meter berfungsi untuk menentukan atau menghitung apakah penyelam sudah mengalami penyelaman dekompresi atau belum. Nah, selanjutnya ada pelampung selam. Pelampung selam sebagai tanda bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung kegiatan penyelaman. Nah, selanjutnya sarana tambahan
Ada safety tools. Safety tools ini membantu penyelam saat berada di bawah air seperti pisau, senter, sarung tangan, dan kamera bawah laut. Pisau ini berguna apabila suatu saat penyelam ada serangan dari habitat atau makhluk hidup yang berbahaya, maka penyelam bisa menggunakan pisau ini sebagai senjatanya. Untuk prasarana selam, yaitu ada laut dan kolam selam. Kolam selam biasanya menyelam di kolam khusus dengan titik terdalam yaitu 16 meter. Kolam khusus terdalam Asia Tenggara yaitu Tribhuwana Dive Center atau TDC dan lokasinya berada di kawasan militer Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Kolam TDC yang berdiri sejak 2019 ini mempunyai ukuran 16 meter x 24 meter. Dengan adanya beberapa variasi teras kedalaman yaitu 1,2 meter, 5 meter, 10 meter, dan paling dalam yaitu 16 meter. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi yang saya sampaikan. Saya mohon koreksi. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi email di bawah ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.